mohon izin itu halaman 66. Jadi kewenangan dari, mohon maaf, dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan, ini dari diaspora mereka kumpul-kumpul, warga Aceh di sana. Kami sudah ketemu langsung dengan Presiden Datuk Mansur datang ke sini. Jadi rinciannya itu ada minyak goreng 3.000 liter senilai 1 miliar, gula pasir sekitar 50 juta rupiah, air mineral 672 juta rupiah, halaman 66 ya. Makanan siap saji ada 5.000 dus, ini 1 miliar. Yang banyak adalah pakaian baru. Pakaian baru 3.000 karung 126 miliar. Al-Quran senilai 1 miliar. Ada kloset toilet 4,8 miliar. Nah ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lok Semawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengurangi surat kepada Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir ini kita perlu ada surat dari Kementerian Teknis, yaitu Menteri Pertanian, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan. Tadinya mereka mau ngirim beras juga, tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras karena kita sudah swasembada beras. Nah, ini ada minyak goreng dan gula pasir. Kemudian yang berikutnya lagi dari Bea Cukai mempertanyakan mengenai masalah pakaian baru. Pakaian baru ini nilainya cukup tinggi. 3.000 karung, bukan pakaian bekas, tapi 166 miliar. Nanti bisa dicek sama-sama dengan Bea Cukai di pelabuhan Krum Kekeh di Kota Lok Semawe. Jadi kami mohon dengan segala hormat dari pimpinan DPR untuk menjaga hubungan baik ini keluarga, karena ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga sesuai dengan arahan waktu itu Bapak Presiden. Sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa, baru boleh masuk, kira-kira demikian. Tapi tadi dari Kementerian Bea Cukai sudah mungkin surat balasan kepada kami agar minyak goreng dan gula pasir ini harus ada persetujuan dari Menteri Pertanian. Dan untuk pakaian baru yang 126 miliar ini jangan sampai mengganggu produksi dalam negeri. Sudah kami sampaikan bahwa ini bukan, kami akan awasin langsung dari pelabuhan itu. Nanti kita akan bersama-sama awasi TNI Polri supaya langsung masuk ke tempat pengungsi, tidak untuk dijual kemana-mana. Kami siap bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya ini kan cuma pengiriman satu kali kan? Satu kali aja kan, sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin Menteri Pertanian nggak keberatan kali kan, ini karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Pak Menteri Pertanian. Izin pimpinan, usul kami kalau bisa izin, beras ini sangat sensitif. Nggak ada beras Pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu. Kalau masih bisa, usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara. Tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau memang harus masuk pimpinan, saya kira tidak masalah, tetapi pengawasan yang sangat ketat. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah dengar bersama bahwa ini karena sudah keburu dibeli, barangnya sudah tinggal dikirim dan cuma hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini kita sudah dengar tadi dari Pak Menteri Pertanian, karena ini kan namanya sumbangan dan hanya satu kali dan jumlahnya juga tidak akan mengganggu. Jadi saya pikir mungkin Pak Mendagri kita bisa realisasikan secepatnya
supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi dengan ketat langsung ke pengungsian-pengungsian dalam rangka menyambut puasa dan hari raya Lebaran. Begitu ya Pak ya? Pak Menteri Pertanian, begitu? Izin Pak Ketua. Ya. Selama ada keterangan dari BNPB, ini lepas, bisa kita bebaskan Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu. Oke, BNPB, oke. Ya, Oke ya. mohon izin, tadi kami sudah koordinasi dengan BNPB, nanti menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB. Oke, cocok kalau begitu. Jadi soal sumbangan barang selesai ya? Oke. Silakan Pak Tito, kalau ada masalah lagi diteruskan. Siap, mohon izin Mas, tadi ada dari Kemenkes Pak. Dari Kemenkes juga pernah ngajukan kepada Kementerian Keuangan, juga Kementerian Agama untuk rumah ibadah, pondok pesantren, madrasah. Mohon ini juga mungkin bisa diputuskan Pak. Kemenkes, mungkin Pak Menkes bisa jelaskan. Pak Menkes kebetulan ada di sini, silakan. Jadi memang summary-nya kami ada 2 Pak pimpinan yang kami butuh supportnya. Yang pertama adalah alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah beroperasi sekarang. Ya. Kita tinggal 21 pustu dari ribuan fasilitas kesehatan. Nah yang kami butuhkan 2, pertama adalah tenaga kesehatan itu ada 8.850 yang rumahnya terdampak. Itu sudah diverifikasi oleh saya dan Kemenkes dan Kemendagri, tinggal dicairkan dana renovasinya. Nah itu butuh percepatan dari 8.875 rumah nakes yang rusak, itu agar bisa dibayar sebelum Lebaran kalau bisa. Ini sekarang sudah berjalan memang progresnya, tapi butuh percepatan. Kemudian yang kedua, kita berencana akhir Maret kita memperbaiki 100% seluruh fasilitas kesehatan yang sekitar 3.000-an lebih itu. Itu butuh dana 529,3 miliar. Surat permohonannya sudah kita sampaikan tanggal 20 Januari dan kita mohon percepatan saja persetujuannya. Jadi intinya hanya 2 itu Pak. Yang pertama adalah percepatan pencairan dana renovasi untuk 8.800 tenaga kesehatan agar rumahnya bisa diperbaiki dan mereka bisa tenang tinggal di rumah di sebelum Lebaran ini agar mereka bisa bekerja kembali. Dan yang kedua, kita butuh anggarannya 529,3 miliar sudah diajukan pada tanggal 20 Januari ke Bapak Presiden dan Mensesnek. Itu aja Pak sebenarnya 2. Baik, mungkin Pak Menteri Keuangan. Makasih Pak. Sebenarnya ini bisa masuk ke usulan anggaran belanja tambahan kementerian lembaga untuk tim Satgas Bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.